Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pertama saya membahas soal tentang CPNS. Kita awali video pertama ini dari soal terkait dengan TIU pada soal penalaran analitis. Nah, penalaran analitis Bapak Ibu itu setiap tahun pasti keluar, terutama soal yang terkait dengan kita menganalisis meja bundar. Oke, baik langsung saja kita lihat soalnya. Di sini nanti kita akan arahkan Bapak Ibu guru menggunakan tips dan triknya biar nanti saat Bapak Ibu menjawab soalnya itu cepat ya. Karena di dalam soal CPNS itu ada 110 soal, oleh sebab itu kita harus menyelesaikan dalam waktu 100 menit. Jadi kita butuh yang namanya tips dan trik. Nah, baik, kita langsung coba baca soalnya dulu baru nanti kita akan bahas. Pada suatu acara terdapat 8 orang yang duduk melingkar mengelilingi meja bundar. Kedelapan orang tersebut ada Aga, Bayu, Caca, Doni, Edo, Firsa, Gilang, dan Heni. Posisi mereka adalah sebagai berikut. Pertama, Edo duduk berseberangan dengan Aga. Kemudian yang kedua, Firsa duduk di antara Heni dan Caca. Yang ketiga, Caca dan Doni duduk tepat berhadapan. Yang keempat, Heni duduk sebelah kiri 2 kursi terpisah dari Aga. Yang kelima, Gilang duduk di antara Bayu dan Doni. Dari gambaran di atas, siapakah yang duduk di samping Aga? Apakah A. Bayu dan Doni, B. Firsa dan Gilang, C. Bayu dan Caca, yang D. Heni dan Doni, yang E. Heni dan Caca. Nah, sebelum kita ke tips dan triknya, kita permisalkan dulu Aga itu adalah A, Bayu adalah B, Caca C, Doni D, Edo E, Firsa F, Gilang G, Heni H. Nanti ini untuk memudahkan kita menggambarnya. Nah, karena di sini Bapak Ibu ada 8 orang yang duduk melingkar, maka kita buat tempat duduknya. Nah, kita permisalkan seperti ini saja Bapak Ibu guru ya. Kita tidak perlu membuat lingkaran agar nanti bisa kita mudah untuk menentukan tempat duduknya. Nah, tipsnya Bapak Ibu guru, nah tips ini ya. Pertama yang Bapak Ibu itu cari adalah orang yang duduknya diapit, orang yang duduknya diapit. Nah, ini untuk mempercepat analisis kita Bapak Ibu. Orang yang duduknya diapit. Nah, baik kita cari sekarang dari eh, pernyataan 1 sampai pernyataan 5, siapa saja yang duduknya diapit. Kita ambil salah satunya dulu. Nah, kalau kita lihat di pernyataan pertama itu kan tidak diapit nih. Nah, yang pernyataan kedua, Firsa duduk di antara Heni dan Caca. Berarti Firsa itu diapit oleh Heni dan Caca. Nah, ini yang kita cari pertama dulu Bapak Ibu guru. Nah, maka posisi F itu atau Firsa itu di antara Heni dan Caca. Artinya F diapit oleh Heni dan Caca. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita berikutnya cari nama di antara bisa Firsa, bisa Heni, bisa juga Caca. Nah, coba sekarang kita akan cari namanya Caca di pernyataan yang lainnya. Karena ini kita sudah, berarti kita coret saja Bapak Ibu ya, biar nanti kita lebih mudah untuk mencarinya. Nah, kita langkah kedua adalah cari eh, salah satu dari nama yang sudah ditentukan tempat duduknya. Nah, misalkan kita cari si Caca sekarang. Nah, Caca itu duduk berhadapan dengan siapa atau sebelah siapa? Kita lihat si Caca, di mana nama Caca dari pernyataan 1, 3, 4, dan 5 ini ada di pernyataan 3. Nah, di sini Caca dan Doni duduk tepat berhadapan. Nah, berarti kita tentukan sekarang Caca dan Doni itu berhadapan. Nah, kita cari nama Caca lagi apakah ada? Ternyata tidak ada. Nah, di sini kita tentukan nama Doni dulu. Nah, kita cari nama Doni. Nama Doni itu ini sudah kita karena sudah kita apa namanya? Sudah kita tentukan, maka kita eliminasi saja atau kita coret saja. Nah, berikutnya kita cari nama Doni. Doni itu duduk dengan siapa sih? Bersebelahan dengan siapa? Atau dia mengapit siapa? Nah, di sini di pernyataan yang kelima, di situ ada nama Doni.
Nah, maka Doni, di sini kita baca dulu dari kalimat pertamanya. Gilang duduk di antara Bayu dan Doni. Nah, ternyata Gilang itu diapit oleh Bayu dan Doni. Nah, kalau kita taruh di sini kan tidak cocok nih. Karena di sini ada si Henny. Nah, maka di sini pasti ada si Bayu. Nah, Bayu dan Doni itu mengapit Gilang. Berarti posisi Gilang ada di sini. Nah, berikutnya karena ini sudah kita tentukan. Nah, berikutnya sekarang adalah kita lihat pernyataan si nomor satu sama nomor 4 ini. Atau Bapak Ibu bisa cari dengan cara mencari nama Henny, mencari nama Edo, mencari nama si Benny atau D. Yang penting di sini yang sudah diketahui. Nah, kita lihat di yang pertama, Edo duduk berseberangan dengan Aga. Nah, di sini kan tidak ada nama Edo, pasti karena di sini tersisa dua kursi, pasti si Edo dan Aga itu duduk di antara di sini. Tetapi kita tentukan di mana posisi Aga dan Edo itu kan kita tidak tahu. Nah, maka oleh sebab itu kita cari pernyataan lainnya. Pernyataan lainnya di sini adalah yang 4. Henny duduk sebelah kiri dua kursi terpisah dari Aga. Nah, si Henny ini terpisah dua kursi dari Aga. Berarti letak Aga adalah di sini. Tidak mungkin Aga di sini karena si Henny itu terpisah dua kursi, yaitu antara kursi F dan C, yaitu kursi Firsa dan kursi Caca. Nah, maka pasti posisi si Edo itu ada di sini. Nah, maka kita sudah ketahui tempat duduk mereka masing-masing. Sekarang kita tinggal tentukan nih dari gambar di atas siapakah yang duduk di samping Aga. Nah, di sini si Aga. Si Aga di samping kanannya itu ada Caca, di samping kirinya ada Bayu. Nah, berarti Caca dan Bayu. Mana jawaban yang tepat? Yaitu jawaban C, yaitu Caca dan Bayu atau Bayu dan Caca. Begitu tips dan triknya. Walaupun orang mengatakan soal ini sangat sulit, tetapi kalau tips dan triknya sudah diketahui, maka Bapak Ibu nanti lebih mudah cara menganalisis soalnya. Nah, soal berikutnya di sini adalah pada sebuah meja bundar terdapat 7 kursi dan diduduki oleh 6 orang. A duduk di depan B, C duduk 3 kursi di sebelah kanan B, di sebelah kanan dan kiri B diisi oleh E dan F. Kursi mana yang kosong? Apakah A kursi di antara F dan E, kursi di antara C dan A, kursi di antara B dan A, kursi di antara E dan C, kursi di antara A dan E. Nah, caranya kalau